Baik, selamat pagi Bapak dosen pengampu. Perkenalkan, saya Cynthia Viva Caroline Sianipar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul penerapan algoritma Cummins Clustering untuk pengelompokan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi. Nah, penelitian ini disusun oleh beberapa anggota kelompok. Nah, Indonesia itu memiliki kondisi ekonomi yang sangat beragam antar daerah. Nah, perbedaan ini terlihat dari beberapa faktor, bisa seperti PDRB per kapita yang sekitaran 40 juta hingga lebih dari 100 juta, terus juga presentasi penduduk miskin dari kurang dari 5% hingga lebih dari 15%. Dan rata-rata lama sekolah antara 6 sampai 11 tahun. Nah, dengan jumlah data yang sangat besar yaitu 514 kabupaten atau kota, analisis secara manual itu menjadi sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu pendekatan data mining khususnya clustering itu dipakai untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, tujuan penelitian yang kami buat yaitu yang pertama mengelompokkan kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan indikator sosial ekonomi. Yang kedua itu mengetahui kelompok wilayah dengan karakteristik yang serupa. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Nah, dasar teorinya dalam penelitian ini digunakan beberapa konsep utama. Yang pertama itu data mining, yaitu proses untuk menggali informasi dari data dalam jumlah besar. Nah, yang kedua itu juga teori clustering. Nah, clustering itu teknik untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang mirip. Nah, yang ketiga itu metode yang digunakan adalah Cummins clustering. Nah, yaitu metode non-hierarki yang menggunakan uh, clusteroid dan perhitungan jarak Lee-Duen serta dikenal dengan cepat dan sederhana. Eh, nah, penelitian ini tuh menggunakan tiga variabel, yaitu yang pertama variabel X1-nya itu PDRB per kapita, X2-nya itu presentasi penduduk miskin, yang ketiga rata-rata lama sekolah. Nah, data yang digunakan ini berasal dari Badan Pusat Statistik BPS dengan total 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Eh, Nah, metode penelitiannya itu yang pertama kami mengumpulkan data dari BPS. Nah, data ini termasuk data sekunder dengan 500 kabupaten dan kota dengan tiga variabel. Nah, kami juga melakukan seleksi data. eh, kita mencari data-data variabel yang memang relevan. Nah, yang ketiga, respon sharing data. Nah, seperti membersihkan data, kata kosong dan duplikat atau sebagainya. Nah, selanjutnya itu kami normalisasi data agar skala data itu seragam. Nah, selanjutnya itu proses Cummins clustering yaitu menggunakan jarak Euclidean. Nah, selanjutnya itu evaluasi clustering menggunakan Davins Bolding Index atau DBI. Nah, yang ketujuh itu menghasilkan kelompok kabupaten dan kota berdasarkan klaster. Nah, yang pertama itu kami melakukan import dataset ke RapidMiner. Nah, pada tahap ini dataset diimport ke dalam RapidMiner. Prosesnya itu meliputi pemilihan file Excel, menentukan sheet yang digunakan, menentukan rentang data, kemudian tuh mengatur header, tipe data, dan atribut target. Nah, hasil evaluasi clustering atau DBI itu menunjukkan bahwa eh, K2 ini tuh memiliki nilai DPI terbaik yaitu mendekati nol. Nah,
K3, K3 hingga K5 itu memiliki nilai DBI yang lebih tinggi. Artinya semakin kecil nilai DBI, maka kualitas klaster semakin baik dan hasil terbaik diperoleh pada K3, K2, sorry. Nah, ini hasil Centaroid cluster K5, yaitu berdasarkan hasil Castorid cluster dengan PDRB tertinggi, kemiskinan dan rendah dan pendidikan rendah adalah clustering terbaik. Nah, sedangkan cluster dengan PDRB dan pendidikan rendah menunjukkan kondisi sosial itu ekonomi yang paling rendah. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Masuk ke interpretasi klaster. Nah, hasil presentasi menunjukkan bahwa klaster 2 kondisi sosial ekonomi sangat tinggi, sedangkan klaster 3 itu tinggi, klaster 1 menengah, klaster 0 rendah, sedangkan klaster 4 sangat rendah. Nah, artinya setiap wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan. Nah, kesimpulannya itu dari penelitian kami, algoritma Cummins berhasil mengelompokkan kabupaten dan kota berdasarkan indikator sosial ekonomi. Nah, variabel utama yang digunakan adalah PDRB, kemiskinan, dan pendidikan. Nah, evaluasi DBI menunjukkan K2 ini sebagai hasil terbaik, sedangkan hasil clustering ini dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan tepat sasaran. Berikut referensi dari eh, penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi.